Ya, selamat sahabat untuk kita semua, terutama untuk saudara-saudara sekalian yang sudah bergabung bersama di PGSSI pada sahabat ini 8 April 2022. Senang sekali kita dapat berkumpul kembali dan semoga untuk pelajaran hari ini bisa menambah pengetahuan kita dan tentunya iman kita untuk hidup lebih dekat lagi kepada Tuhan ya. Oke, sebelum kita mulai, mari kami undang Bapak Wim untuk buka di dalam doa. Maaf Pak, suaranya belum terdengar. Yang keras. Oke, ya, ini sudah terdengar. Oke, kita tunduk kepala dan berdoa. Oke, suara saya didengar? Ya, terdengar. Terdengar. Garis. Kuat. Oh. Ini tidak terdengar. Tadi terdengar sih Pak, sebelumnya. Maaf Pak, ini belum terdengar suaranya. Baiknya headsetnya dicabut saja. Iya, mungkin dicabut earphone-nya. Oke, kedengaran. Iya, sudah terdengar. Iya, sudah terdengar Pak. Silakan. Tadi terdengar Pak Wim kalau tidak menggunakan earphone. Iya. Wah, Satwarna. Iya, silakan. Terdengar. Oh, ini hilang lagi. Oke. Yang sangat keras. Oke. Oh, sorry, ini tidak terdengar lagi Pak Wim. Atau nggak apa-apa, nanti saya aja buka dalam doa. Suaranya tidak terdengar Pak. Oke, Kristi aja berdoa. Ya, oke. Oke, ya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur untuk kesempatan di mana kami dapat berkumpul saat ini untuk mempelajari akan firman Tuhan. Ya Bapak, berkati kami, berikan Roh Kudus Tuhan untuk tinggal dalam hati kami masing-masing, supaya pelajaran ini dapat menguatkan iman kami, dan juga berkati Pendeta Kuntara yang akan menjadi narasumber pada saat ini. Kiranya apa yang dibicarakan semuanya berasal daripada Tuhan saja. Terima kasih Bapak, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, ya. Baiklah, saat ini kita akan mendengarkan pemaparan yang akan disampaikan langsung oleh Pendeta Jonathan Kuntara. Baik, selamat sahabat-saudara sekalian di Indonesia atau di mana saja berada. Ya, kita lihat sudah 100 orang yang masuk, jadi kita harus segera mulai. Dan saya akan coba share screen. Ya. Kejatuhan. Oke. Untuk introduction kita akan bagi dalam 2 bagian, yaitu latar belakang pelajaran dan mengapa pelajaran ini penting. Ya, pertama, buku Kejadian adalah dasar daripada teologi, antropologi, sosiologi, kosmologi, dan soteriologi. Ya, kita sudah singgung tempo hari. Jadi kalau tidak ada buku Kejadian, ya tidak ada kekristenan. Ya, dasar daripada semua penulis daripada Alkitab adalah buku Kejadian. Sebab itu mendasarkan kepada Tuhan, ya. Teologi, the study of God, antropologi, asal usul daripada manusia. Kemudian pergaulan manusia dan juga tentang keberadaan daripada bumi ini dan juga jalan keselamatan. Kemudian faktor yang berikut adalah
Kejadian 1 dan 2 ya, itu kita lihat digunakan kata baik dan sangat baik. Suasana penuh dengan keindahan oleh sebab kuasa dan kehadiran Tuhan memberikan suasana yang baik. Tetapi kejadian 3 ya, dimulai dengan ular, merupakan awal daripada godaan dan penderitaan. Dan pertentangan baik dan jahat adalah hal yang kita dapat alami setiap hari sekarang ini. Jadi apa yang terjadi di Eden, itu juga yang terjadi sekarang, dan itu adalah nanti kita bahas dalam satu aplikasi. Baik, mengapa pelajaran ini penting? Ya, kita belajar bagaimana manusia jatuh. Kemudian dalam dosa, kita belajar bagaimana resiko kejatuhan manusia. Kita belajar bagaimana kasih karunia Allah memberikan solusi untuk manusia yang jatuh. Kemudian kita dapat melihat setan menggunakan strategi yang sama sekarang ini juga di dalam menjatuhkan manusia. Kita dapat melihat bagaimana agar kita dapat menang. Oke. Kemudian kita akan coba lihat ayat inti Kejadian 3 ayat 5. Oke. Novera? Ayat inti kita, Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi kita lihat ada permusuhan antara apa? Keturunan perempuan. Dan kita berbicara tentang siapa? Yesus, keturunanmu, kemudian keturunannya, keturunan daripada ular, ini bicara tentang soal setan. Kemudian keturunannya akan meremukkan kepalamu. Ya. Jadi artinya kepala daripada siapa? Ya. Kepala daripada ya, setan dijatuhkan oleh keturunan dengan Yesus Kristus yang mati di kayu palang. Itu adalah memberikan keselamatan kepada manusia. Ya, jadi disitulah jatuhnya setan itu kalah. Tetapi engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi tumit daripada keturunan daripada Hawa itu Yesus, dia disalibkan. Oke. Oke. Garis besar pelajaran. Kita boleh sebutkan 3 poin yang penting yang kita akan coba lihat. Penggodaan itu sendiri, resiko kejatuhan, dan harapan setelah kejatuhan. Baik, Kejadian 1 ayat 1 berbicara mengenai ular. Siapakah ini kuasa yang coba untuk mencari jalan agar orang tua kita yang pertama memberontak kepada penciptanya? Joy? Wahyu 12, 7-9. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi kita lihat tentang ular ini adalah iblis ataupun setan. Baik, apakah strategi utama daripada ular tersebut? Ya, kita coba lihat beberapa ayat untuk sebetulnya Kejadian 1-1-4, tetapi kita akan baca hanya ayat 4 saja. Kemudian Yohanes 8 ayat 44. Novera. Kejadian 3 ayat 4, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Lanjut saya, pendeta. Ya. Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Oke. Jadi kita lihat bahwa setan adalah bapa daripada segala dusta, ya, dan cara yang digunakan adalah dengan berdusta. Kamu tidak akan mati. Kamu akan seperti Tuhan.
Ya. Jadi itulah yang telah dibuat oleh setan dalam menipu akan manusia. Dan dari mana kejahatan itu berasal? Kita kembali kepada asal usul daripada setan. Ya, Joy. Yeskel 28 ayat 15, engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Yesaya 14 ayat 12 sampai 14, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Oke. Jadi inilah yang telah dibuat oleh Lucifer. Jadi dia ingin untuk mengatasi segala sesuatu, artinya kita sebutkan aku, ya. Jadi tanda daripada Lucifer, ya, adalah keakuan, ya. Dia mau seperti Tuhan. Nah, itulah yang telah coba digunakan juga dalam menggoda akan Hawa, ya. Bagaimana setan meyakinkan sepertiga malaikat untuk mengikuti dia dalam pemberontakan melawan Tuhan. Kita lihat dalam ayat Wahyu, itu adalah Wahyu 12 ayat 4 menyebutkan bahwa sepertiga malaikat ikut dia. Kemudian apa yang dikatakan di dalam Efesus 6 ayat 12? Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Oke, jadi inilah yang kita hadapi, bukan sembarangan akan musuh, tetapi ya kuasa ya daripada setan yang bekerja melalui mungkin manusia ataupun berbagai macam cara yang lain, ya, yang menyebabkan banyaknya orang yang jahat, termasuk kepada malaikat itu pun, dan yang digunakan ialah cara dengan menipu. Oke. Sekarang kita coba lihat untuk perampungan daripada ini, yaitu pasal 3 ini dimulai dengan kata ular yang merupakan kata pertama yang ditekankan dari kalimat tersebut. Dan ini menunjukkan bahwa sosok ular sudah terkenal dan seolah-olah pembaca sudah mengetahui siapa dia. Makanya makhluk ular ini sudah ditegaskan dari kata pertama pasal ini. Kitab suci mengidentifikasi ular sebagai musuh Allah dan secara eksplisit menyebut dia iblis dan setan. Demikian pula di Timur Tengah purbakala, ular mempersonifikasikan kekuatan jahat. Supaya dapat melaksanakan pekerjaan setan tanpa kelihatan, maka ia telah memilih menggunakan ular sebagai alatnya yang tersembunyi, yang telah disesuaikan dengan usaha penipuannya. Pada waktu itu ular adalah seekor makhluk yang paling cerdik dan paling indah di bumi ini. Dia mempunyai sayap dan bila mana terbang di udara, dia memberikan satu penampilan yang berkilauan serta memiliki warna keemasan yang indah dan menawan. Ini sesuai dengan Patriarch and Prophet, ya. Ketika berbicara tentang iblis dalam bentuk apapun kemunculannya, Alkitab tidak berbicara tentang metafora belaka, tetapi Alkitab selalu mengacu pada iblis, makhluk literal dan bukan hanya simbol ritoris ataupun prinsip abstrak untuk menggambarkan sisi jahat atau sisi gelap pilihan daripada manusia. Ular itu tidak menampilkan dirinya sebagai musuh Tuhan. Sebaliknya, ular merujuk pada firman Tuhan yang dia ulangi seperti dia mendukung. Artinya, sejak awal dia dapat melihat bahwa iblis suka mengutip dari firman Tuhan. Seperti yang akan kita lihat pada peristiwa saat Yesus digoda olehnya. Setan mengutip firman Tuhan sendiri. Kita ingat bagaimana ada tersurat, ya, ada tersurat dan sebagainya. Baik, perhatikan juga kalimat si ular yang tidak langsung membantah wanita itu. Tetapi ia mengajukan pertanyaan yang menyeratkan bahwa ia percaya pada apa yang Tuhan telah katakan kepada mereka. Dan ia bertanya, tentulah Allah berfirman. Ya. Jadi terusan, ya, tentulah Allah berfirman. Jadi bukan dari awal kita melihat betapa licik dan
culasnya makhluk ini, ya. Jadi di dalam menggoda manusia. Jadi mengenal akan ular dan strateginya, dua hal yang membicarakan ular dalam tanggapannya terhadap penipuan itu. Ya. Jadi dikatakan kebakaan jiwa dan ingin menyamai Allah. Itulah sebabnya setan telah menghasut Hawa sambil mengatakan bahwa Tuhan didorong oleh rasa cemburu telah menahan buah ini dari mereka agar janganlah mereka itu menjadi setara dengan dirinya. Adalah disebabkan oleh karena hasilnya yang ajaib yang dapat memberikan hikmat dan kuasa sehingga ia telah melarang mereka untuk mengecap bahkan menjamahnya. Jadi luar biasa sekali metode daripada ular ini. Baik, apakah buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat itu mengandung racun? Ya. Ini kita coba lihat dalam Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buah dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Oke, jadi apakah itu buahnya itu beracun? Ya. Bukan beracun dalam arti mengandung sesuatu racun, ya, atau satu chemical yang bisa membuat seorang itu jadi mati, ya. Tetapi sifat itu sendiri, ya, yaitu pelanggaran kepada Tuhan, ya. Jadi pelanggaran kepada Tuhan yang menyebabkan kondisi manusia itu makin lama makin melemah, ya. Bagaimana setan dapat meyakinkan Hawa untuk melanggar kepada penciptanya secara terbuka, ya. Kemudian kita coba lihat, ya, poin-poin yang sangat penting dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 6, ya, yaitu dengan cara membohong tersebut. Jadi melihat setan kita lihat. Perhatikanlah kesejajaran antara percakapan Tuhan dengan Adam dan percakapan Hawa dengan ular. Di mana seolah-olah ular itu sekarang telah menggantikan Tuhan, tahu lebih baik daripada dia. Pada awalnya ular hanya mengajukan pertanyaan untuk memberikan isyarat bahwa wanita itu bisa jadi salah paham tentang Tuhan. Kemudian iblis secara terbuka mempertanyakan niat Tuhan dan menentangnya. Serangan iblis itu menyangkut dua masalah, kematian dan pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Sementara Tuhan dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa kematian mereka bersifat kekal. Iblis berkata bahwa sebaliknya, mereka tidak akan mati, menyiratkan bahwa manusia itu baka. Sementara Tuhan melarang Adam makan buah dan dari pohon tersebut, setan mendorong mereka untuk memakan buah itu karena dengan memakannya mereka akan menjadi seperti Tuhan. Dua argumen iblis, keabadian dan menjadi seperti Tuhan. Meyakinkan Hawa untuk memakan buah itu. Yang sangat merasakan bahwa begitu wanita itu memutuskan untuk tidak menaati Tuhan dan memakan buah terlarang, dia bersifat seolah-olah keberadaan Tuhan sudah tidak ada lagi dan telah diganti oleh dirinya sendiri. Teks Alkitab menyinggung pergeseran kepribadian ini di mana Hawa menggunakan bahasa Tuhan. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Mengingatkan evaluasi Tuhan atas ciptanya. Allah melihat bahwa itu baik. Jadi apa dua godaan itu? Keinginan menjadi abadi seperti Tuhan, yang mereka yakini sebagai atribut ketuhanan, mewajibkan orang-orang untuk mencari status ketuhanan. Kemudian gagasan tentang keabadian berasal dari agama Mesir dan Yunani kuno. Secara diam-diam, cara berpikir itu menyusup ke dalam budaya Yahudi Kristen dan telah melahirkan kepercayaan akan jiwa yang baka dan masih ada hingga saat ini di banyak gereja yang mengatakan bahwa manusia mati tidak langsung mati. Jiwanya melayang-layang, ya, kemudian bisa berkomunikasi dengan jiwa manusia dan sebagainya. Itu semua
ya, kita lihat kepada apa yang terjadi di Eden. Nah, mesti lihat daripada setan. Mengapa ular tampaknya setuju dengan Allah? Setan seakan-akan setuju, tetapi yang sebenarnya ia dengan sengaja memutarbalikkan perintah Tuhan dengan mencoba memuji dan meyakinkan Hawa. Dan seakan-akan ia mengetahui apa yang sedang dipikir-pikirkan oleh Hawa. Dan berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya. Bukan? Ya. Jadi Hawa merasa heran dan terkejut karena seolah-olah dia dapat mendengar gema daripada pikirannya. Bagaimanakah ular mengomentari firman Tuhan? Jika Hawa memakan buah terlarang, dia tidak akan mengalami kematian, justru dia akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan jahat. Dan makanya setan mengatakan, mereka akan tiba kepada suatu keadaan hidup yang lebih mulia dan memasuki satu bidang pengetahuan yang lebih luas lagi. Karena ia sendiri telah memakan buah yang terlarang itu dan sebagai akibatnya, ia telah memperoleh kesanggupan untuk berkata-kata. Apakah yang membuat komputer setan itu berbahaya dan menipu? Setan sudah menerapkan ajaran spiritisme, yaitu kebakaan jiwa. Ya. Dan itulah yang dipercaya oleh banyak gereja sekarang ini. Bagaimana Hawa dapat meyakinkan Adam untuk mengikutinya, untuk memberontak kepada Allah? Silakan, siapa? Bu Vera. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Oke, jadi kenapa dia ikut? Ya, kalau kita lihat kepada Roh Nubuat sebutkan bahwa dia memang mencintai akan Hawa. Jadi ya, kemudian dia lihat juga apa? Hawa masih hidup, kok enggak apa-apa. Jadi mulai meragukan akan Tuhan. Ya, itu hal yang berbahaya. Jadi pelajaran penting apa yang kita pelajari dari kisah ini? Saya coba tuliskan 12 hal yang bisa menyebabkan pelajaran untuk kita masing-masing. Pertama, Hawa meninggalkan Adam. Ia tidak mengindahkan amaran. Ya. Dia mendekati tempat pencobaan. Dia digoda setan. Setan menggunakan cara membohong. Hawa mulai tertarik kepada buah larangan. Dia lebih percaya kepada setan daripada kepada Tuhan. Dia ingin seperti Tuhan dan mempunyai keabadian. Hawa terlalu percaya diri. Hawa ambil buah tersebut dan makan. Hawa memberikannya kepada Adam. Kemudian Adam juga meragukan Tuhan dan percaya kepada Hawa. Ya. Kita lihat bahwa dosa itu menular. Ya. Jadi satu hal yang sangat penting, dan ini adalah satu perkara yang terjadi kepada kita. Kalau kita mendekati kepada tempat pencobaan, maka godaan itu akan datang. Ya. Kemudian kita akan mulai memikirkan, oh ya, mungkin nggak apa-apa ya. Tidak ada yang lain, tidak ada yang lihat kok dan sebagainya. Baik. Kita masuk kepada bagian kedua, risiko kejahatan. Apakah reaksi dari Adam dan Hawa setelah melanggar perintah Allah? Kejadian 3 ayat 7-8. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Baik, apa yang kita bisa lihat? Setelah mereka berdosa, Adam dan Hawa merasa telanjang karena mereka kehilangan pakaian kemuliaan mereka yang mencerminkan hadirat Tuhan. Kemudian gambar Tuhan telah dipengaruhi oleh dosa. Maksudnya gambar itu the image of God, gambaran ya tentang Tuhan. Kemudian kata kerja membuat dalam frasa mereka membuat cawat. Sejauh ini diterapkan hanya untuk Allah pencipta.
Seolah-olah mereka menggantikan Sang Pencipta mereka untuk berusaha menutupi dosa mereka. Suatu tindakan yang dicela Paulus sebagai kebenaran melalui perbuatan. Dan ini yang kita harus ingat. Jadi cawat itu mereka buat ya untuk menutupi mereka punya malu. Ya, itu adalah kebenaran melalui perbuatan. Ya. Ketika Tuhan mendekat, dia menanyakan kepada mereka pertanyaan retorik, di manakah engkau? Pertanyaan yang sama juga ditanyakan Tuhan kepada Kain. Sebenarnya Tuhan tahu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu. Ya. Tetapi apa yang dimaksudkan ialah kita coba lihat di sini, mengapa Tuhan Allah datang dan mencari mereka dan apakah pentingnya pertanyaan Allah tersebut. Kejadian 3:9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Oke. Jadi yang penting adalah sesungguhnya pertanyaan yang diajukan Tuhan adalah untuk kepentingan yang bersalah. Agar membantu mereka menyadari apa yang mereka lakukan. Dan pada saat yang sama untuk menuntun mereka kepada pertobatan dan keselamatan. Jadi, dan inilah yang Tuhan pertanyakan juga kepada kita sekarang. Di manakah kita? Ya. Apakah kita di rumah? Apa yang kita buat? Ya. Apa yang kita lakukan? Di manakah engkau? Ya. Di manakah kita dengan kerohanian kita sekarang ini? Ya. Pertanyaan ini adalah Tuhan tanyakan sepanjang zaman. Ya. Di manakah engkau? Ya. Maka harusnya Anda menjawab, Tuhan, ya, di sini aku. Terimalah aku sebagaimana adanya. Ya. Kemudian, bagaimana tindakan pelanggaran menentang Allah telah memberikan dampak kepada cara berpikir mereka. Kejadian 3 ayat 10-13. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kuperbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Baik, terima kasih. Jadi kita lihat apa yang terjadi sesudah berdosa, ya. Takut, ya. Takut ketahuan, ya. Kemudian apa yang terjadi? Ya, mulai menyalahkan orang lain. Bukankah ini yang terjadi juga sekarang, ya? Kita sering takut ketahuan, kita menyembunyikan, ya, kita coba merasionalisasi, ya. Kemudian, ya, kalau sudah ketahuan, dia mulai salahkan akan orang lain. Sebetulnya, sebagai gantinya menyalahkan satu orang yang lain, sambutan apa yang Allah rindu agar dibuat oleh anak-anaknya? 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi untuk setiap dosa yang kita buat, ya, kita jangan, artinya yang harus dihindarkan ialah ya merasa tidak bersalah atau mengadakan rasionalisasi, ya, atau menyalahkan orang lain. Tetapi yang kita harus buat adalah mengaku dosa kita, ya, maka Tuhan akan menyucikan kita. Bagaimana kita dapat memiliki keberanian untuk jujur kepada Tuhan dalam kondisi kita yang berdosa, ya. Roma 2 ayat 4. Roma 2 ayat 4, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntut engkau kepada pertobatan? Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Oke. Jadi bagaimana kita punya keberanian untuk jujur? Ya, kita harus tahu bahwa Tuhan itu mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Tuhan artinya Tuhan itu penuh dengan kemurahan. Tidak usah takut untuk mengaku dosa. Ya.
tidak usah takut untuk menyadari kita punya dosa, ya. Kalau Anda atau saya tidak mau mengaku dosa, kita dalam keadaan berbahaya, sebab itu berarti sudah mulai mengeraskan hati, dan itu adalah merupakan suatu langkah untuk berdosa kepada Roh Kudus, ya. Jadi dosa kepada Roh Kudus adalah dosa, artinya dosa yang tak berampun adalah dosa kepada Roh Kudus, dan dosa kepada Roh Kudus adalah dosa yang tidak mau diakui. Ya, ini satu hal yang sangat penting, ya. Sebab apa? Kalau kita mengaku dosa kita, Tuhan itu setia dan adil mengampuni kita dari segala dosa. Tetapi kalau kita tidak mau, ya, mengaku dosa kita, ya kita tidak diampuni. Dan dosa yang tidak diampuni adalah dosa kepada Roh Kudus. Ya, yang menyebabkan seorang itu menyadari bahwa dia berdosa adalah Roh Kudus yang berbicara kepada kita. Satu poin yang sangat penting untuk diselami. Nah, Kejadian 3:15, siapakah benih perempuan yang akan memecahkan kepala ular itu? Ibrani 2 ayat 9, tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Ibrani 2 ayat 14-15, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Oke, jadi ini berbicara tentang siapa? Yesus, ya. Apa setan ular itu menyadari akan nasib akhirnya? Ya, Wahyu 12 ayat 12. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Jadi setan tahu, ya, waktunya sudah singkat, makanya ia berusaha dengan lebih keras lagi, sebab dia tidak mau mati sendirian. Ya, dia mau lebih banyak orang yang ikut akan dia. Ya. Kalau sepertiga malaikat surga bisa jatuh, ya, maka kita tidak tahu berapa banyak daripada manusia yang akan jatuh oleh pengaruh daripada iblis. Ya. Baik, bagaimana setan tidak mau menyerah dalam usahanya memerangi Allah, dan semua yang memilih untuk mengasihi dan mengikuti Allah. Ya, kita coba lihat di dalam Yohanes 3:19-20. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Ya, jadi yang menyebabkan setan tidak mau menyerah oleh sebab dia senang kepada kegelapan, ya, dan tidak menghendaki akan terang, ya. Dan begitu banyak orang yang senang kepada apa? Kegelapan, tidak suka ketahuan, ya, salahnya, tidak mau, ya, dengar hukum Allah, atau tidak mau untuk mendengar akan khotbah dan sebagainya. Kenapa? Itu akan terbongkar dia punya kesalahan. Baik, harapan untuk jatuh kita coba lihat, ya, ini akibat pelanggaran daripada orang tua kita yang pertama, ya. Kita ambil sarinya saja di sini, ya. Bagaimana akibat pelanggaran itu mereka sudah mulai menyalahkan satu sama lain sesuai dengan Kejadian 3:15-24, ya. Mereka menyalahkan orang lain, kemudian mereka akan mengalami kematian. Kemudian kita coba lihat lebih lanjut, ya, bahwa mereka harus kerja, kemudian wanita juga harus merasa sakit pada saat beranak dan sebagainya, dan akhirnya mereka harus dihalaukan dari, ya, dari Eden. Ya. Baik, di mana Anda dapatkan kan kata-kata pengharapan tersirat dari kisah yang mengerikan ini? Kembali baca Kejadian 3:15. Kejadian 3:15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya,
Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kejadian 3:21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia, dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Terima kasih. Jadi kembali kita coba lihat di sini kabar baiknya adalah apa? Adanya suatu pengharapan, ya, akan ada keturunan daripada perempuan, yaitu Yesus Kristus, yang akan meremukkan kepala daripada ular, ya, yaitu dengan datang ke dunia ini dan ia meremukkan rencana daripada setan supaya manusia mati, padahal melalui Yesus yang mati di kayu palang maka kita bisa hidup. Jadi adanya suatu pengharapan, dan itu juga ditandai dengan Allah membuat pakaian dari kulit binatang, yaitu kulit domba, yaitu domba itu melambangkan Yesus Kristus. Jadi Tuhan yang memberikan kebenaran, ya, Yesus Kristus. Manusia berusaha untuk mendapatkan kebenarannya sendiri. Tetapi kebenaran manusia yang dibuat dari daun-daunan tidak akan bertahan lama. Tetapi kebenaran Yesus Kristuslah yang merupakan satu hal yang menyelamatkan kita untuk selamanya. Baik, adanya harapan. Tuhan memulai penghakimannya dengan ular, karena dialah yang telah memulai keseluruhan drama. Ular juga adalah satu-satunya makhluk yang dikutuk dalam cerita ini. Di sini kita mencapai semacam pembalikan penciptaan. Sementara penciptaan menuntun pada kehidupan, penghargaan akan kebaikan dan berkat, sedangkan penghakiman mengarah kepada kematian, kejahatan, dan kutukan. Tetapi juga pada pengharapan dan janji keselamatan. Sehubungan dengan kondisi ular yang akan binasa kekal dengan makanan dan makanannya debu, memancarkan pengharapan keselamatan bagi umat manusia yang ditulis dalam bentuk nubuatan. Bahkan sebelum kutukan yang dijatuhkan kepada Adam dan Hawa, Tuhan telah memberi mereka janji pengharapan. Ya. Dan ini berlaku juga kepada keturunan mereka yang berdosa, menderita karena dosa, yang mengalami kematian dan akibat dosa. Tetapi terlepas dari semua ini, ada pengharapan terakhir, yaitu pengharapan keselamatan. Adanya janji keselamatan dari benih perempuan, yaitu Yesus yang akan menjadi juru selamat manusia. Ya. Oke. Kemudian pelajaran apa yang kita dapat peroleh dari kisah yang mengerikan dan pengharapan apa yang dapat kita dapatkan dari hidup yang sekarang ini? Ya. Jadi harapan di masa depan, Kejadian 33 ayat 15 ayat B ini, faktanya, ya, stanza kedua adalah satu-satunya pesan positif dari pesan ini yang merupakan jendela cahaya dalam kegelapan. Teks Alkitab ini mengumumkan keselamatan dunia yang akan datang melalui istilah-istilah nubuatan, bertentangan dengan latar belakang keputusasaan, kejatuhan umat manusia, dan perspektif kematian dan kejahatan yang mendunia. Menurut ayat ini, penebusan umat manusia tentu menggambarkan sebuah peperangan dengan ular yang akan menentang benih perempuan itu laki-laki yang akan dilahirkan nanti. Baik, arti benih itu, ya, tema umum meremukkan kepala, ya, muncul kembali di sini, diulang sampai 2 kali. Kita lihat di dalam Mazmur 110. Banyak kesejajaran antara dua bagian ini menunjukkan bahwa penulis Mazmur 110 menghubungkan pada janji nubuatan dari Kejadian 3:15 dan menafsirkan dalam pengertian kedatangan Mesias. Seorang yang digambarkan dengan Kejadian 3:15 yang akan meremukkan ular sekarang secara eksplisit diidentifikasi sebagai Mesias keturunan Daud yang akan datang. Dalam Mazmur 110, pekerjaan Mesias bahkan melampaui agenda Kejadian 3:15. Mesias meremukkan musuh itu dan disebutkan sebagai benih dalam Kejadian 3:15 dan juga dipanggil untuk duduk di sebelah kanan Allah dan memberikan kerajaannya dan memerintah dengan Dia. Mesias juga menghakimi dan menghukum raja-raja dan bangsa-bangsa bersama Allah di sisi kanannya. Dia bahkan menerima kedudukan keimamatan
Dia adalah seorang imam yang melayani segala kepala, sebagai kepala, dan semua imam. Dan keimamatan ini terus berlaku selamanya. Selain itu, hubungan antara nama Mesias disebut Adoni dan Tuhan disebut Adonai. Ya. Bahkan menunjukkan sebuah maksud yang mengidentifikasi Mesias dengan Allah itu sendiri. Mesias ini adalah Yesus di atas tahta surgawi. Oke. Jadi kembali poin-poin yang sangat penting yang untuk sebagai kesimpulan. Segala sesuatu serba baik dan indah. Bahkan sangat baik saat Tuhan menciptakan dunia ini dengan segala isinya. Selama manusia percaya dan berjalan dengan rencana Tuhan, semuanya adalah baik. Mendengar godaan setan, percaya kepada diri sendiri, dan memisahkan diri dari Tuhan menyebabkan kejatuhan manusia. Yang menyebabkan manusia merasa malu, takut, merasa bersalah, tidak lagi memiliki damai, sukacita, dan kebahagiaan. Kemudian kasih karunia Tuhan tetap memberikan pengharapan. Dia membuka jalan agar manusia dapat kembali bangun dari kejatuhannya. Tuhan merindukan agar manusia dan dunia ini dapat dipulihkan kembali sesuai dengan kebesaran kasih-Nya. Baik, aplikasi. Bagikan kasih yang tercatat dalam Alkitab, bagaimana Tuhan menyediakan hal yang dibutuhkan untuk keselamatan kita. Jadi kita perlu membagikan kasih itu. Bagaimana Allah menyelamatkan Anda dan memberikan Anda harapan. Ini adalah pengalaman pribadi di mana Anda bisa share kepada orang lain. Bagaimana dapat mengundang mereka yang dibesarkan dalam keluarga Advent dan jatuh dalam godaan dunia agar mereka kembali kepada Tuhan. Ya. Jadi ini bisa share bagaimana caranya ya untuk pengalaman Anda sendiri ya. Dan untuk saya sendiri adalah tetap bersahabat dengan mereka ya. Kemudian undang untuk beberapa acara, kadang-kadang ada church bulletin, kita kirimkan church bulletin supaya ada tetap kontak ya. Tetap dengan email ya. Tetap kirimkan renungan ya. Jadi dengan berbagai macam ini ya kita berdoa juga, kita doakan mereka untuk supaya mereka yang pernah di dalam Tuhan ya dan sekarang ini meninggalkan Tuhan dapat kembali. Oke. Yang baca ini adalah Kristi. Testimonies for the Church volume 3. Page 484, ketika Tuhan menciptakan Hawa, Dia merancang bahwa Hawa tidak boleh memiliki inferioritas atau superioritas kepada laki-laki, tetapi dalam segala hal dia harus setara dengannya. Pasangan suci itu tidak memiliki kepentingan yang independen satu sama lain, namun masing-masing memiliki individualitas dalam berpikir dan bertindak. Tetapi setelah dosa Hawa, karena dia yang pertama melakukan pelanggaran, Tuhan mengatakan kepadanya bahwa Adam harus memerintahnya. Hawa harus tunduk kepada suaminya, dan ini adalah bagian dari kutukan. Dalam banyak kasus, kutukan telah membuat banyak wanita sangat berduka dan hidupnya menjadi beban. Keunggulan yang diberikan Tuhan kepada laki-laki telah disalahgunakannya dalam banyak hal dengan menjalankan kekuasaan yang sewenang-wenang. Kebijaksanaan tak terbatas menyusun rencana penebusan yang menempatkan umat manusia pada percobaan kedua dengan memberi mereka ujian lagi. Oke. Jadi banyak oleh sebab ada ayat yang katakan bahwa suami adalah kepala daripada istri, kemudian menyalahgunakan. Oke. Tetap kita mengetahui bahwa Tuhan mengadakan Tuhan menghendaki kita mempunyai equality ya, ekualitas ya, yaitu kesetaraan bersama-sama ya, dan boleh menjadi pendamping, artinya pendukung satu sama lain ya. Itulah yang diharapkan. Kemudian betul disebut kepala, tetapi kepala juga, suami itu kepala termasuk di dalam kerohanian, seorang kepala yang siap berkorban untuk istri, dan bukan hanya itu ya, termasuk kepala di dalam kerendahan hati ya, termasuk di dalam penurutan kepada Tuhan. Baik. Itu pelajaran kita. Sekarang kita ruang tanya jawab, silakan.
Oke, baik. Terima kasih Pendeta Kuntaraf untuk pemaparan yang sudah disampaikan tadi. Sudah ada beberapa pertanyaan, tapi sebelumnya jika saudara-saudara ingin bertanya, silahkan tulis di kolom chat atau raise hand untuk bertanya langsung. Ini saya akan bacakan atau panggil sesuai dengan urutannya ya. Oke, yang pertama pertanyaan dari Bapak atau Ibu Mejil Totong. Selamat hari Sabat, syukur karena... Oh, ini mau menyapa ya. Iya, selamat hari Sabat. Kemudian pertanyaan dari Bapak Saud Simatupang. Pertanyaan di hari Kamis dikatakan bahwa penghakiman Allah atas laki-laki dan perempuan bukan kutukan, tetapi di hari Jumat dikatakan Hawa harus tunduk kepada suaminya dan ini adalah bagian dari kutukan. Mohon pencerahan atas kutukan dimaksud. Terima kasih. Silakan Pendeta. Ya. Disebutkan bukan kutukan, ya. Oleh sebab sebetulnya kalau misalnya itu bisa dianggap sebagai suatu kutukan kalau kita rasa bahwa itu suatu beban. Tetapi kalau misalnya suatu yang Tuhan perintahkan, ya, kita laksanakan baik, maka itu menjadi suatu berkat. Sambil contoh, oke. Jadi manusia harus kerja, ya. Dengan berpeluh engkau akan makan rezekimu, ya. Itu adalah sesuatu apa? Termasuk kutuklah seperti hukuman, ya. Ya. Tetapi apa yang terjadi kalau manusia tidak bekerja? Kalau manusia tidak bekerja, ya, maka dia makin lama makin gemuk, dia akan mati cepat. Ya, kalau seorang tidak bekerja, ya, maka dia termasuk orang yang malas, kemudian dia tidak menghargai akan Tuhan, ya, kemudian tidak berusaha. Jadi mempunyai banyak masalah kalau orang tidak bekerja, sampai akhirnya Alkitab katakan orang yang tidak bekerja dia tidak boleh makan. Ya. Jadi bekerja boleh menjadi suatu kutuk, ya, kalau itu dianggap sebagai suatu beban. Tetapi ya itu menjadi suatu berkat. Makanya Raja Salomo dikatakan tidak ada sesuatu yang lebih baik di bawah langit, yaitu orang yang suka dengan pekerjaannya. Jadi itu adalah satu apa? Bekerja itu adalah suatu berkat, ya. Jadi saya suka bekerja. Jadi jangan orang kerja itu ngomel-ngomel, saya tunggu kapan saya pensiun, ya. Nah, saya senang melayani walaupun sudah pensiun, ya, tetap senang. Ya, kenapa? Sebab bekerja itu artinya melayani menjadi satu berkat untuk saya. Ya. Di samping saya tidak mau jadi pikun, ya, makanya harus saya belajar terus, bisa sharing, ya. Mudah-mudahan ini dapat menolong saudara yang bertanya. Ini saudara apa? Teddy Suryatmaja. Oke, terima kasih Pendeta. Pertanyaan selanjutnya ini dari tadi pertanyaan dari Bapak Saud Simatupang ya Pendeta. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Teddy Suryatmaja. Sama sahabat Pendeta, kenapa Tuhan membuang setan ke planet bumi bukan ke planet lainnya yang mungkin saja makhluk di planet lain itu lebih kuat menahan godaan? Silakan Pendeta. Ya, sebab Alkitab ini berbicara mengenai masalah, ya, planet di mana saudara Teddy ini hidup. Jadi disinilah kita hidup, ya, maka itu dituliskan bahwa dia jatuh, artinya dia sebutkan menggoda, ya. Kita hidup di planet di mana kita hidup, oke. Kemudian tentang planet yang lain, ya, besar kemungkinan dia sudah menggoda juga kepada makhluk yang lain, tetapi mereka tidak jatuh, ya, kita tidak tahu. Nanti di surga kita baru tahu. Namun yang jelas ialah kita hidup di planet kita sekarang, jadi kita tahu dari mana asal usulnya itu dosa dan bagaimana setan punya strategi untuk menjatuhkan manusia, ya. Itu yang sangat penting, oke. Sama seperti mereka yang dalam Yesus itu bisa menang, kita pun bisa menang. Oke. Jadi
Sama seperti setan menggoda akan Hawa dan jatuh, kita juga bisa tergoda dan bisa jatuh. Ya, oke. Jadi tetapi kita bersyukur oleh setiap pengharapan yang kita bisa peroleh di dalam Tuhan. Pendeta. Terima kasih, Pendeta. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ini Bapak atau Ibu Royke ya. Apa maksud dari ayat 1 Korintus 6 ayat 3 mengenai menghakimi malaikat-malaikat? Apakah manusia yang selamat dapat menghakimi malaikat-malaikat? Oh ya. Itu tertulis dalam Alkitab, kemudian kita akan menghakimi, ya, dan dalam masa 1000 tahun, ya, kalau kita bisa dalam Wahyu pasal 20, ya, maka buku-buku itu akan dibuka, ya, supaya ya, bisa lihat bagaimana kehidupan kita masing-masing. Ya, kemarin ada pertanyaan, kenapa harus ada buku-buku? Ya, buku-buku untuk supaya tercatat, ya, tercatat bagaimana Tuhan itu adil adanya, kasih adanya. Jadi kalau misalnya malaikat-malaikat yang mengikuti akan setan itu, yang sepertiga itu nanti akan sama-sama dimusnahkan di luar kota Yerusalem, ya, maka semua alam semesta akan melihat bahwa Tuhan itu adil. Mereka sudah dihakimi, artinya sudah mengalami suatu masa pengadilan. Jadi bagaimana Tuhan berusaha untuk menolong mereka, ya. Bagaimana Tuhan menolong akan kita manusia misalnya dengan melalui orang tua, melalui pendeta, melalui guru, berusaha supaya kita datang kepada Tuhan. Tetapi kalau kita mengeraskan hati, ya, akhirnya, ya, maka kita akan dimusnahkan. Ya. Jadi mereka yang di luar kota Yerusalem, ya, mereka akan lihat bahwa Tuhan itu adil, ya. Mereka layak untuk dimusnahkan. Begitu juga dengan malaikat ini, sebab semua buku sudah terbuka. Ya. Jadi jawabannya adalah benar. Kita akan menghakimi akan malaikat. Ya, Pendeta, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Lewi Yonatan. Ketika Adam melihat Hawa datang membawa buah, apakah Adam bisa melihat Hawa sudah telanjang atau hilang baju kemuliaannya? Mohon pencerahannya, terima kasih. Waktu yang dia lihat, mungkin juga dia sudah lihat sudah telanjang, jadi tetapi dia kelihatan jadi seperti lebih cantik. Ya. Dia merasa bahwa ini dia tidak meninggal, kemudian dia rasa istrinya itu makin cantik, ya, maka dia pun mulai meragukan Tuhan yang mengatakan bahwa akan terjadi kematian, padahal dia tidak mati, ya. Maka itulah sebabnya dia terima. Kemudian salah satu poin yang sangat penting, dia mengasihi akan Hawa dikatakan, dan kalau mau mati, biarlah mati sama-sama. Pertanyaan selanjutnya ini datang dari Bapak Manjo ya ini ya. Sekiranya Adam tidak makan buah yang dikasih Hawa, benarkah bahwa Hawa akan mati dan Allah ganti Hawa yang baru? Nah ini gimana Pendeta? Ya, ada tulisan dalam Roh Nubuat bahwa kalau seandainya Adam tidak makan, maka seharusnya dia percaya, ya, bahwa Tuhan akan memberikan pendamping yang baru. Ya, ya, ya. Ini pernah menjadi satu keyakinan daripada Abraham pada saat dia harus mengorbankan akan anaknya Ishak, ya. Dia pikir, wah ini anak-anak satu-satunya yang Tuhan janjikan, tetapi oleh sebab dia sudah berjalan iman, maka kalau seandainya dia mati, ya pasti Tuhan akan memberikan anak yang baru. Jadi demikian ya sebetulnya, ya, Adam, ya, tidak usah takut untuk menurut Tuhan, namun dia jatuh pada waktu itu. Oke, Pendeta. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Daniel Sitompul.
mengapa hewan ular yang menjadi medium bukan hewan lain, misalnya hewan primate? Apakah karena hewan ular memiliki keistimewaan sehingga Lucifer memakai hewan ular sebagai medium untuk menjatuhkan manusia pertama? Ya, kita sudah bahas tadi bahwa ular adalah binatang yang paling cantik pada waktu itu. Jadi dengan kecantikannya ya menyebabkan ketertarikan daripada si Hawa ya. Oleh sebab Hawa adalah ya namanya wanita, suka kepada keindahan ya. Jadi kalau sudah lihat ini begitu indah ya, kemudian bersinar keemas-emasan, kemudian bisa ngomong lagi ya. Ya, itu yang menyebabkan dia tertarik. Ya. Pendeta, selanjutnya saya akan mengundang ini Bapak Foxe Garungan. Silakan Pak, jika ingin bertanya. Ya, selamat malam Pendeta Kuntarap. Selamat malam, Foxe, apa kabar? Ya, baik Pak Pendeta. Saya ingin bertanya yang berhubungan dengan pelajaran di hari Minggu tentang ular. Tadi sudah ada yang bertanya, tapi saya lebih spesifik lagi. Bagi saya, ular ini juga korban. Kenapa? Ular tidak punya kemampuan untuk menolak godaan setan. Kalau manusia masih bisa, manusia punya akal budi, tetapi binatang tidak. Hewan tidak diberikan akal budi. Itulah sebabnya ular tidak punya kekuatan apapun untuk menolak godaan setan. Tetapi pertanyaan saya, kenapa justru ular juga dihukum? Dulunya dia punya sayap, bisa terbang. Sekarang dia hanya berjalan menggunakan tubuhnya di tanah. Bagaimana menjelaskan itu, Pendeta? Tulisan Rodebot mengatakan bahwa ular ini adalah yang paling indah dan cerdik. Ya. Jadi kalau cerdik artinya ya dia bisa mempunyai sesuatu keputusan ya, dan dia hanya digunakan ya, dan dia mau untuk digunakan ya. Dia Cara mau dia untuk bisa digunakan. menolak bagaimana, Pendeta? Bagaimana? Cara dia mau bisa menolak bagaimana? Ya, tidak mau untuk digunakan. Begini, kita ambil contoh, ya, orang yang punya sekarang ini devil possess, ya, yang dikuasai oleh setan, kesurupan, dia punya pilihan atau enggak? Ya, dia punya pilihan, ya, untuk tidak mau dikuasai oleh setan, ya. Nah, setan artinya iblis, artinya dalam hal ini ular, mempunyai disebut cerdik, artinya cerdik sebab begini, setiap orang tidak artinya setiap makhluk tidak perlu untuk mempunyai tidak perlu harus dipaksakan dalam menurut kehendak Tuhan. Ya. Jadi apakah itu manusia, ya? Ataupun dalam hal ini kebetulan Anda bertanya mengenai masalah ular, ya. Ular disebutkan cerdik. Apa artinya cerdik, ya? Artinya dia bisa mengetahui mana yang patut dia pegang atau yang turut atau tidak, ya. Jadi hanya itu yang saya sebutkan, tetapi ini adalah sesuatu perkara yang merupakan hanya suatu pandangan saja, ya. Ya. Mungkin kita harus lihat sumber-sumber yang lain untuk mengetahui jawabannya yang tepat. Oke? Terima kasih Bapak Garungan. Selanjutnya saya mau undang di sini Ibu Kadaryati Lodo. Boleh open video, Bu? Silakan nih jika ingin bertanya langsung. Selamat sahabat Pendeta. Selamat sahabat Ibu Lodo, bagaimana di Jati Bening? Puji Tuhan, baik-baik semua. Ini Pendeta, saya mau menanyakan tentang Kain dan Habil. Mereka sudah memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dia pilihkan yang terbaik. Dan kenapa Tuhan hanya menerima persembahan Habil dan Kain ditolak? Padahal saya mencari di Alkitab itu, dalam bacaan itu, Tuhan tidak menyuruh mempersembahkan apa yang harus dipersembahkan.
tapi mereka memberikan persembahan yang terbaik, dan karena Kain tidak diterima persembahannya sehingga menimbulkan kecemburuan. Di manakah ayat yang menyebutkan harus mempersembahkan ini begitu? Terima kasih, Pendeta. Begitu manusia jatuh dalam dosa, maka Tuhan telah memberikan satu jalan keluar, bahwa adanya juru selamat. Tetapi juru selamat itu belum datang, ya. Maka Tuhan memberikan simbol, ya, yaitu melalui domba, ya. Memang dalam buku Kejadian, sebab itu terjadi dalam Kejadian pasal yang ke-4, ya, tentang pelanggaran yang dibuat oleh Kain, ya. Jadi tidak tertulis, tetapi kita mengetahui, ya, bahwa untuk sampai ini Kain itu dewasa, ya, maka itu adalah memerlukan waktu yang cukup lama, ya, puluhan tahun, ya. Hitunglah 20 tahun, ya, atau 30 tahun sampai seorang itu bisa memberikan korban dan sebagainya. Dan dalam masa itu Adam sudah mengajarkan itu kebenaran itu, bahwa keselamatan itu melalui Yesus yang dilambangkan dengan domba, ya. Dan oleh sebab mengapa mereka tahu bahwa mereka harus mempersembahkan korban? Kenapa mereka harus memberikan persembahan? Ya. Itu berarti orang tua sudah ajarkan mereka supaya mereka mempersembahkan, ya, persembahan. Ya. Jadi kita coba lihat di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-4. Karena iman, Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Jadi kenapa Habil tahu, ya, ia itu harus memberikan korban yang lebih baik? Sebab orang tua sudah ajarkan. Oke. Jadi dengan jalan itu memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, ya, dan Allah berkenan kepada persembahannya. Nah, poin yang saya ingin sebutkan ialah ada arti yang sangat penting dengan persembahan yang mereka bawa. Ya, maafkan sedikit. Persembahan Kain itu menunjukkan usaha manusia. Jadi yang menyelamatkan akan manusia adalah usahanya sendiri. Habil adalah, ya, keselamatan itu melalui korban itu anak domba yang melambangkan Yesus. Jadi oleh sebab, ya, ada perbedaan antara usaha sendiri dan iman, maka disebut oleh sebab iman, ya, Habil mempersembahkan korban yang lebih baik, ya. Maka dengan dasar itulah maka dia mendapatkan diterima korbannya itu oleh Tuhan, ya. Jadi dua poin yang sangat penting itu, sebab orang tua sudah ajarkan mereka harus memberikan persembahan, dan persembahan itu haruslah dalam bentuk anak domba, ya, melambangkan Yesus, ya. Kemudian Kain berusaha untuk memberikan usahanya sendiri, dan ini adalah sama dengan salvation by works, ya. Padahal kebenaran itu hanya melalui Yesus. Righteousness by faith, bukan by works. Mudah-mudahan sudah menjawab pertanyaan daripada Ibu Lodo, ya. Terima kasih Pendeta. Itu sepertinya tadi ada kendala teknis dari Ibu Lodo, cuma nanti mungkin nanti bisa disaksikan rekamannya, ya, di YouTube. Oke, selanjutnya saya mau mengundang Bapak James Tambuwood. Oke. Selamat malam Pendeta Jonathan Tentara.
Iya, selamat malam. Bagaimana Bapak Tambungan? Ini langganan bertanya. Begitu, iya. Saya ingin bertanya sebab saya merasa saya dapat dari narasumber yang berkompeten. Jadi saya suka pendeta untuk bertanya, menambah wawasan pengetahuan saya tentang firman Tuhan yang saya belajar secara ini sendiri aja atau orang awam gitu. Tapi saya minta Roh Kudus tentunya. Ada pertanyaan saya pendeta tentang si ular ini. Tadi sudah ditanya, tapi saya menarik tanya tentang si ular. Kalau di Kejadian kan udah jelas ular itu cerdik, tapi cuma mengatakan ular. Tapi saya baca di bawah ada ayat-ayat yang berkaitan dengan Kejadian 3 ayat 1, Wahyu 12 ayat 9, dan Wahyu 20 ayat 2. Di situ si ular, si naga tua atau iblis. Apakah, kan kita tahu ular itu kan sudah ditanya sama Bapak tadi, kan dia itu setan pakai media, kan ular itu yang cerdik. Tapi ternyata di Wahyu 12 ini dan Wahyu 20 namanya si naga, si ular tua. Jadi yaitu iblis. Nah itu yang saya ingin, apa kiranya, apa ular itu sudah menyatu dengan setan itu atau sudah pakai, itu yang pertama. Terus kedua pendeta, kalau Hawa akan digoda, dia menyerupai gitu datang dengan media ular itu. Tapi kenapa Tuhan Yesus sendiri dicobai head to head, muka dengan muka, tidak pakai media itu. Jadi ini menurut saya mungkinnya yang awam begini, ya begitu mudahlah Hawa akan jatuh. Kita tahu ini kan pendeta, ini kan skenario dari surga ini saya kira. Mereka sudah bergulat di surga itu, tempat yang suci. Dan iblis itu kalah, dicampakkan ke dunia ini. Celakalah engkau ya bumi dan segala isinya, serta ular naga tua itu sudah dia datang kepada Hawa. Saya kira itu sangat empuk sekali buat dia. Makanya yang saya mau baca di sini dari firman ini Tuhan, yang saya ingin pendeta bisa kasih penyerahan buat saya di dalam ayat 6 pendeta. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian, lalu ia mengambilnya dari buahnya dan memakannya. Kita lihat kan pada sabat lalu kan sungguh amat baik dan teramat baik, segala sesuatu dijadikan Tuhan. Jadi saya kira ada alasannya dia kan, walaupun setan bergoda kan memang pada dasarnya kan semua baik. Saya tanya kan, apa buah pengetahuan yang baik jahat itu apa baik? Memang buahnya itu memang diciptakan baik, tapi dampaknya itu. Nah ini yang saya dipercaya. Jadi semudah itu ular itu atau si setan itu mengelabui si Hawa itu. Dan pertanyaan saya pendeta, kenapa Adam itu tidak melarang? Sebab dia kan tahu Allah berfirman langsung kepada Adam. Kalau saya lihat narasi dari ayat ini bahwa Hawa yang terakhir diciptakan. Jadi Allah yang langsung bicara langsung kepada Adam, buah ini, pohon ini jangan kamu makan. Pada saat kamu makan, kamu akan mati. Hawa nanti mungkin tulisan Ellen White saya dengar dari Adam. Dan pertanyaan saya, setan ini dia pakai ayat ini, apakah waktu penciptaan pendeta setan ada dengar-dengar Tuhan berfirman kepada Adam? Nah itu pertanyaan saya. Terima kasih pendeta. Ini pertanyaannya bercampur-campur sampai jadi bingung saya. Oke, jadi kita coba lihat, saya coba tangkap apa yang ditanyakan. Ya, pertama tentang ular tua, apakah memang dulu sudah disebut ular tua? Kita harus tahu bahwa buku Wahyu itu ya ditulisnya kapan? Ya, itu tahun 98 sudah Masehi. Ya, jadi kalau kembali kepada buku Wahyu itu ditulis tahun 98 sesudah Masehi itu. Oke. Kemudian bicara tentang sejarah kepada dunia itu adalah sesuatu perkara yang telah terjadi. Dunia itu usianya 4.000 tahun. Jadi itulah sebabnya yang menggunakan istilah ular tua. Kenapa? Sudah terjadi 4.000 tahun yang lalu. Ya. Jadi itu yang saya boleh jelaskan. Ya. Kemudian Hawa
tertarik kepada sesuatu yang disebut kelihatannya baik itu, ya, buah-buahan, artinya buah pengetahuan baik dan jahat, ya, mendatangkan akal budi, ya. Jadi ada sesuatu perkara yang menyebabkan dia itu jatuh sebab dia lihat itu adalah sesuatu perkara yang baik. Nah, dengan sendirinya itulah caranya setan untuk menggoda kita untuk melihat sesuatu perkara yang, ya, supaya kita tertarik, ya. Kalau misalnya apa namanya di situ ada apa namanya satu godaan, ya, tetapi dalam suasana yang sangat kotor dan sebagainya, orang sering tidak tertarik, ya. Tetapi sesuatu perkara yang menarik, ya, yang menyebabkan orang itu jadi tertarik, ya, untuk jatuh, ya. Jadi saya tidak tahu apakah itu yang ditanyakan, ya. Kemudian kenapa Adam itu tidak menolong, ya. Adam itu tidak menolong, artinya tidak melarang, ya. Yang pertama ialah bahwa ia sendiri yang berjalan sendiri. Jadi pada saat ia sendirian mendekati tempat yang berbahaya, kemudian waktu digoda itu, Adam tidak di situ. Jadi oleh sebab Adam tidak di situ, bagaimana dia akan melarang? Jadi itu yang boleh saya jawab. Apakah saya sudah jawab semuanya poin-poinnya? Ada satu lagi. Kemudian Tapi pendeta tentang ya. Yesus, ya. Iya, Yesus. Yesus Iblis langsung kita harus head to tahu, head, ya, mencobai. ya, Yesus dicobai, ya. Kalau seandainya kita harus tahu bahwa Yesus, setan itu datang seperti malaikat terang. Jadi tidak seperti yang digambarkan sekarang ini. Banyak orang pikir ini adalah, ya, makhluk yang bertanduk, ya, kemudian makhluk yang hitam jelek dan sebagainya. Enggak. Dia datang seperti malaikat terang, dan sesudah dia mengeluarkan kalimat yang pertama, baru tahu bahwa dia itu adalah setan. Ya. Jadi, jikalau engkau adalah anak Allah. Jadi sebelum itu dia seperti apa? Malaikat terang. Oke. Jadi itu yang boleh saya sampaikan. Ada pendeta lagi yang ketinggalan nih. Waktu Tuhan berfirman kepada Adam, apakah iblis tahu? Sebab dia mengutipkan dari ayat Alkitab, ya kan? Dia tahu dari mana itu ayat Alkitab. Terus yang di sini, jika iblis mampu menipu Hawa yang tidak berdosa di Eden, seberapa rentankah kita sekarang ini? Nah itu. Oke, ya. Jadi kalau kita baca, ya, di dalam buku Ayub, ya, kita coba lihat Ayub pasal 38, ya. Ayat yang 4, ya, 38 ayat 4. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah menderentahkan tali pengukur padanya? Kemudian apa yang dimaksud dengan ayat 7? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Ya. Jadi siapa ini? Ya. Ini terjadi waktu penciptaan, anak Allah bersorak-sorai dan sebagainya. Ya. Ini berbicara mengenai, ya, para malaikat. Jadi para malaikat tahu waktu penciptaan dunia ini. Ya. Kemudian kalau kita lihat kepada Ayub pasal yang pertama, maka anak-anak Tuhan datang, kemudian datanglah siapa? Si setan, ya, yang mewakili dunia, ya. Jadi kita mengetahui bahwa
artinya setan tahu penciptaan ini, ya. Jadi sudah pasti dia tahu perintah daripada Tuhan yang mengatakan tidak boleh makan buah pengetahuan baik dan jahat. Oke? Ya, oke, terima kasih. Ini yang rentan, seberapa rentan pendeta? Iya, maaf Pak James, ini karena sudah banyak juga pertanyaan yang lain. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bapak Terima kasih James. pendeta. Ya. Pendeta, pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Mariani. Apakah pada waktu itu binatang bisa bicara? Ini referensinya di Kejadian 3 ayat 2 dan 3. Terima kasih. Bagaimana? Apakah waktu itu binatang bisa bicara? Referensinya ada di Kejadian 3 ayat 2 dan 3, pendeta. Iya, itu berbicara mengenai Kejadian 3 ayat 2 dan 3 ini berbicara mengenai masalah ular. Iya. Kemudian binatang, ya, tidak sebutkan bahwa mereka itu bisa berbicara dan berkomunikasi dengan manusia. Ya, kita tidak tahu itu, tetapi pasti paling sedikit mereka mengerti akan bahasa kasih sayang. Ya. Sama seperti anjing sekarang tahu kalau dia dicintai, kalau kita ulas-ulas dan sebagainya. Ya, kemudian dia mulai goyang-goyang, dia punya ekor. Jadi mereka dapat mengerti kalau mereka itu dicintai. Oke. Terima kasih pendeta. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Jonathan Sababalat. Mengapa setiap orang yang mau berbuat dosa sering membela diri atau berdalih meskipun orang tersebut sadar berbuat dosa? Iya, sebab orang tidak mau kelihatan sebagai orang bersalah. Oleh sebab manusia itu sangat egois, ya, selfish. Dia mau kelihatan suci, ya. Jadi itulah sebabnya untuk supaya kelihatan suci, kalau disebut ketahuan sudah berdosa, ya dia akan coba membela dosanya, ya, membela dirinya. Jadi itu adalah merupakan kelemahan daripada manusia akibat dosa, yaitu sering merasa diri benar, ya, walaupun dia adalah seorang yang berdosa. Dan ini kalau kita lihat kepada Wahyu pasal 3, ya, berbicara tentang jemaat di akhir zaman, ya. Ini berbicara mengenai masalah orang yang merasa kaya tetapi dia miskin, ya, yang merasa berpakaian tetapi dia adalah bertelanjang, ya. Jadi itulah keadaan manusia yang berdosa. Iya, baik. Oke. Oke, pendeta. Selanjutnya dari Ibu Susan. Apakah waktu itu ular punya sayap dan waktu saat dikutuk baru merayap? Itu yang disebutkan oleh Alkitab, bahwa dengan merayap, ya, artinya akan mereka mulai merayap. Jadi kita tidak tahu apakah langsung rontok dia punya sayap, ya. Tidak tertulis, tetapi kita tahu apakah mungkin keturunannya atau mungkin. Tetapi kita tahu bahwa akibat dosa maka terjadilah berbagai macam hal yang terjadi di alam, ya, yang terjadi pada waktu itu juga. Misalnya seperti unak dan duri, ya, bermunculan. Tadinya tidak ada duri, ya, tetapi sesudah dosa maka alam juga terpengaruh akibat dosa manusia. Dan binatang pun jadi buas. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Yodi Kairupan. Perempuan diambil dari rusuk Adam, berarti rusuk Adam ada kehilangan satu rusuk. Tapi kenyataan rusuk manusia 12 pasang, tidak ada kekurangan. Gimana? Bagaimana pendeta? Iya, yang diambil kan rusuk Adam, ya, bukan rusuk Anda. Jadi bukan berarti bahwa apakah dulunya 13, saya tidak tahu, ya. Tetapi kita lihat bahwa rusuk Adam yang diambil, kemudian tidak disebutkan bahwa setiap manusia diambil dia punya rusuk, ya. Pertanyaan selanjutnya ini Pak Pendeta dari Ferdinand Panauhe.
Dalam Kejadian 2 ayat 17, Allah memberikan perintah jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Tapi kenapa setelah Hawa pertama makan buah itu dia tidak langsung mati? Bukankah Tuhan berkata pastilah engkau mati? Mohon penjelasannya. Ya, pasti akan mati, ya. Tetapi proses kematian itu sudah dimulai, ya. Jadi betul-betul mereka mati kan, ya. Jadi ini berbicara mengenai masalah kamu akan mati, tapi bukan berarti bahwa pada waktu itu, ya. Tetapi adanya suatu proses kematian. Sebab mereka selama ini kan sudah makan, ya. Kalau kita makan racun aja, ya. Ya, misalnya racun, satu macam racun, ada kadang-kadang memerlukan waktu, ya, untuk seorang itu akhirnya bisa mengalami kematian. Misalnya merokok, ya, merokok itu kan ada racun. Apakah langsung satu kali rokok kita akan mati? Tidak, ya. Tetapi ya orang akan mengalami proses kadang-kadang untuk dapatkan kanker itu bisa 30 tahun, ya. Mungkin seorang untuk dapatkan emfisema oleh sebab tembakau itu, ya, itu ada bisa sampai puluhan tahun. Jadi demikian juga dengan makan ini. Jadi ada prosesnya itu sudah mulai berjalan. Oke, baik, Pendeta. Oke. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Bapak John Parahusip. Apakah sebelum Lucifer jatuh menjadi iblis, malaikat-malaikat di surga statusnya sama dengan Adam membutuhkan proses menuju kebakaan? Mohon pencerahannya, Pendeta. Iya, Tuhan merencanakan ciptaannya itu akan kekal, ya. Tetapi pelanggaran adalah yang menyebabkan kematian, ya. Jadi malaikat ya juga akan mengalami suatu kematian, yaitu pada saat ya di luar kota Yerusalem, ya, sesuai dengan Wahyu pasal 20. Ya. Jadi Tuhan merencanakan Tuhan rencanakan supaya Adam dan Hawa itu akan kekal, ya. Kemudian malaikat-malaikat itu pun semua ciptanya akan kekal, ya. Tetapi oleh pelanggaran kita akan mati, tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita akan mengalami juga kekekalan. Oke, baik, terima kasih Pendeta. Berikutnya saya akan undang Bapak Pulo Lasman. Sebelumnya Pak, boleh dipersimpel pertanyaannya, karena waktu sudah hampir habis. Saya singkat aja Pak Pendeta. Tadi Pendeta mengatakan bahwa setan menerapkan ajaran spiritisme atau kebakaran jiwa di gereja, Pendeta, ya. Karena pelajaran sekolah sahabat kita adalah untuk gereja Advent, apakah ini di gereja Advent, Pendeta? Ataukah konteksnya di gereja-gereja lain, ya, Pendeta, ya? Karena spiritisme kebakaran jiwa ini kan kita udah ada doktrinnya tentang kebakaran jiwa ini, Pendeta. Terima kasih, Pendeta. Oh, ini berbicara tentang gereja non-Advent. Advent tidak pernah mengajarkan tentang immortality of the soul, oke? Tetapi kita coba lihat bahwa gereja-gereja yang lain yang cukup banyak, yang mengadakan bahwa kalau orang mati, ya, itu jiwanya akan melayang-layang atau masuk surga atau bisa langsung masuk surga atau masuk neraka, ya. Itu berarti adanya satu kebakaran daripada jiwa. Padahal kita meyakini bahwa jiwa itu yang hidup adalah terdiri atas tubuh dengan nafas hidup. Jadi nafas hidup Pendeta, jadi bahwa ajaran spiritisme itu nggak masuk di gereja kita, Pendeta, ya. Pertahanan kita cukup kuat dan ini tidak gitu, Pendeta, ya. Secara gereja, ya, kita tidak pernah mengajarkan, ya, adanya ya spiritisme. Namun secara pribadi bisa saja orang jadi percaya, ya. Ada juga seorang yang pada saat orang tuanya meninggal langsung kata, saya senang sebab bapak saya sudah di surga. Itu secara pribadi, tetapi secara organisasi, ya, kita mempunyai 28 doktrin, jelas bahwa kita tidak percaya kepada spiritisme. Ya, makasih Pak Pendeta. Lanjut. Terima kasih Pak Pulo Lasman. Pendeta, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Susan. Apakah buah pengetahuan baik dan jahat itu adalah buah yang sesungguhnya yang benar-benar ada atau hanya lambang? Mohon penjelasannya, Pendeta. Ya, saya percaya itu adalah betul-betul buah yang ada,
ya. Kemudian mereka betul-betul, artinya Hawa betul-betul ya pegang itu, ya. Kemudian betul-betul makan, ya. Ya, kemudian Adam juga betul-betul makan, ya. Jadi buah apa itu? Ada yang mengatakan itu mungkin apel, ya. Tetapi kita tidak tahu buah apa, ya. Tetapi betul-betul ada buah. Oke. Pertanyaan selanjutnya masih berhubungan, ini pendeta dari saudara FS. Apakah pohon pengetahuan yang baik dan jahat masih ada di surga sekarang? Dan mengapa Adam dan Hawa tidak diperbolehkan makan buah pohon kehidupan setelah berdosa? Kalau pohon kehidupan, sesudah ini, sebelum air bah, dikatakan bahwa Eden itu naik ke surga. Dengan demikian masih ada, ya, kedua pohon itu, ya. Mengapa Adam dan Hawa dilarang untuk makan pohon kehidupan? Sebab kalau mereka itu makan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab, maka itu adalah pohon yang membawa mereka akan selalu hidup. Jadi makin lama mereka akan mempunyai umur yang sangat panjang sekali, ya, dan tidak akan mati, ya. Dan mereka akan menjadi manusia yang menderita, ya, oleh sebab berbagai macam dosa. Jadi Tuhan punya rencana, biarlah mereka itu tinggalkan akan Eden, jangan saya makan buah ini, supaya mereka mengalami akan kematian, sebab hidup yang penuh dengan dosa adalah satu hal yang sangat memberikan penderitaan. Baik, pendeta. Ini ada pertanyaan Japri dari Bapak Erik Sinurat. Apakah ada sisi positif dari keputusan Adam untuk mengambil keputusan yang salah bersama Hawa sebagai bentuk kesetiaannya hidup semati bersama istrinya? Ya, kalau positif ya bisa saja, ya. Jadi ya masih sama-sama lah walaupun menderita sama-sama, ya. Jadi mungkin ada sesuatu perkara yang positif di situ, ya. Tetapi itu adalah satu tanda daripada pelanggaran kepada Tuhan. Memang ada kadang-kadang pelajaran yang kita peroleh daripada suatu kejatuhan. Ya. Misalnya seorang yang pernah jatuh misalnya kepada suatu pelanggaran hukum Allah, menyadari bahwa dia punya menderita oleh pelanggarannya, ya. Kemudian dia bisa datang kepada Tuhan, ya. Dan Tuhan selalu mempunyai tangan yang terbuka untuk menerima dia. Jadi ada saat-saat di mana keadaan di mana, ya, kejatuhan itu adalah sesuatu perkara yang memberikan satu sisi yang positif. Sama seperti ada orang yang tidak mau datang kepada Tuhan, ya. Tidak mau datang kepada Tuhan. Kadang-kadang sesudah waktu ada kecelakaan, dia sadari, oh rupanya memang saya punya harta. Misalnya rumahnya terbakar. Kesempatan itu bisa menjadi sesuatu berkat untuk dia, ya, untuk datang kepada Tuhan. Jadi kalau mau lihat sisi positif bisa saja. Ya. Oke, pendeta. Pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Maksi sama sahabat. Mengapa Tuhan bertanya pertanyaan retoris? Mengapa tidak langsung menyatakan kesalahan mereka? Itulah kebijaksanaan daripada Tuhan. Ya. Dia punya pertanyaan adalah pertanyaan yang menolong orang untuk melihat keadaannya bagaimana. Ya. Jadi, ya, hai Adam, di manakah engkau? Ya. Jadi di manakah engkau? Yaitu di tempat persembunyian. Dan kenapa bersembunyi? Sebab sudah berdosa dan salah dan sebagainya. Jadi pertanyaan itu sendiri, ya, menjadi sesuatu pelajaran untuk Adam dan Hawa. Bahkan pertanyaan itu juga yang jadi pelajaran untuk kita. Ya, sekarang ini, di manakah kita? Apakah kita dalam status menurut kepada Tuhan? Ya,
Apakah kita adalah seorang yang selalu melanggar kepada Tuhan? Jadi itu adalah satu pertanyaan yang sangat bijaksana yang Tuhan telah berikan. Di manakah engkau? Ya. Jadi tidak langsung condemn. Ya. Ya. Jadi kadang-kadang orang bagaimana reaksinya kalau kenapa kamu sudah melanggar kepada saya dan sebagainya. Reaksinya adalah apa? Ya, melawan. Ya. Tetapi Tuhan ya menggunakan cara yang sangat bijaksana. Hai Adam, di manakah engkau? Baik, terima kasih Pendeta, penjelasan yang sangat baik. Ada pertanyaan lagi ini dari Bapak Devi. Sekiranya Adam dan Hawa tidak berdosa, bagaimana dengan keberadaan Lucifer yang sudah ada di atas dunia ini? Di sisi lain, apakah memang manusia yang pertama harus berdosa karena sudah ada Lucifer di dalam dunia yang diciptakan? Terima kasih. Ya, kalau berbicara mengenai seandainya, ya, itu if. Ada istilah, ya, if is the weakest word in the English language. Ya. If, hanya 2 huruf. If adalah kata yang paling lemah. Ya, kenapa? Sebab tidak terjadi. Jadi sangat susah untuk menjawab sesuatu yang bersifat if. Ya, jikalau. Oke. Jadi kita hanya menduga ya bahwa ya Adam akan hidup bahagia oleh sebab dia hidup selamanya ya. Kemudian Tuhan memberikan Adamnya Hawa yang baru, dengan demikian setan tidak memberikan pengaruh, artinya setan tidak berhasil dalam menjatuhkan manusia ya. Jadi tetapi itu adalah sesuatu perkara yang mungkin jawaban saya bisa memberikan sesuatu hal yang bersifat spekulasi. Namanya apa? Pertanyaannya pertanyaan spekulasi. If. Jadi itu saja yang saya boleh katakan. Ya, Pendeta. Ini pertanyaan dari Bapak Bangun Simbolon. Apakah Adam dan Hawa pernah makan pohon kehidupan di Taman Eden? Iya. Besar kemungkinan sudah ya, dan itulah yang menyebabkan umurnya cukup panjang sampai hampir 1000 tahun ya. Berapa? 930 tahun ya umur daripada Adam ya. Jadi itu yang menyebabkan dia mempunyai satu daya tahan. Oke, Pendeta. Ini pertanyaan terakhir ya dari Bapak Malingkas Naibaho. Sama sahabat Pak Pendeta Kuntaraf mau tanya, Tuhan merencanakan manusia itu hidup kekal. Apakah boleh dikatakan rencana Tuhan gagal dengan jatuhnya ke dalam dosa yang mengakibatkan kematian? Atau itu sudah sesuai rencana Tuhan di mana sebelum penciptaan sudah direncanakan pada bus? Sepertinya bertolak belakang. Mohon penjelasannya Pak Pendeta. Terima kasih. Ya, ini hal yang luar biasa. Tuhan menciptakan untuk hidup yang kekal. Kemudian, apakah Tuhan tahu bahwa manusia akan jatuh? Tuhan tahu. Tetapi saat yang sama Tuhan sudah punya rencana, ya, bahwa Dia bersedia untuk menanggung suatu resiko kalau manusia jatuh. Manusia tidak selamanya harus jatuh. Sebab manusia mempunyai hak untuk memilih. Ya. Tetapi kalau manusia jatuh, ya, Tuhan sudah punya rencana, yaitu menanggung resiko. Dia sendiri yang datang ke dunia ini. Ya, untuk keselamatan manusia. Jadi rencana Tuhan untuk manusia hidup kekal untuk selamanya itu akan terjadi. Amin. Terima kasih Pendeta. Ini ternyata ada pertanyaan terakhir lagi Pendeta. Apakah kalau kita berdosa harus bersembunyi seperti yang dilakukan Adam dan Hawa? Ya, banyak orang yang sampai sekarang tetap bersembunyi. Ya, orang yang berdosa ya tidak mau ke gereja. Kenapa? Ya, dia merasa artinya tidak layak. Ya. Orang yang berdosa ya coba menutupi akan dosanya sebab takut untuk ketahuan. Walaupun tidak selamanya harus sembunyi dalam arti fisik, dia pergi ke kamar menyembunyikan diri. Ya, tetapi dia menyembunyikan dia punya kesalahan. Tetapi ada juga yang bersembunyi secara fisik, ya, orang yang habis mencuri kemudian dia sembunyi ya supaya jangan ketahuan sama polisi. Ya. Jadi
Bersembunyi oleh suatu pelanggaran itu adalah sesuatu perkara yang sangat umum. Ya, para pembunuh atau penculik dia apa? Sembunyi, ya, tidak mau ketahuan. Ya. Itu adalah satu tanda daripada suatu dosa. Tetapi kalau seandainya bukan sembunyi secara fisik, ya bisa sembunyi secara ya menutupi akan dengan segala macam tindakan, ya, misalnya orang yang korupsi, ya dia coba gunakan sebagian hasil korupsinya untuk nyumbang sama yatim piatu, ya, jadi kelihatan baik yang untuk menyembunyikan akan kelemahannya. Jadi itu bersembunyi adalah satu perkara yang umum secara fisik ataupun juga secara spiritual. Ini terima kasih Pendeta. Sayang waktu kita sudah habis. Ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang baru masuk. Saya mohon maaf tidak dapat membacakannya karena waktu sudah lewat 6 menit. Ya, terima kasih Pendeta. Kita bertemu lagi di minggu depan. Oh, saya lupa ini. Apakah ada teaser dari Oral Channel, Bapak Daniel Sitompul? Ada. Oke, ya, dipersilakan. Open. Open. Di open. Masih Boleh. itu. Oh, oke. Ya. Boleh di open dulu ya. di co-host ya, Pendeta ya. Oke. Oke. Daniel ya, sudah bisa co-host. Oke, ini adalah acara dari The Circle, kesaksian dari Ibu Dini Maharani mengenai keajaiban Tuhan menyembuhkan tumor otak besok, Sabtu 9 Maret, jam 2 siang waktu Indonesia bagian Barat. Silakan bagi saudara-saudara yang ingin bergabung, tinggal join di Zoom ID yang sudah ada di poster ini. Selanjutnya. Baiklah, jangan sampai terlewat acara Oral Channel hari Sabtu dan hari Minggu besok. The Circle, Songs of Joy, dan juga malamnya Revelation of Hope. Kita akan bertemu kembali dengan Pendeta Jonathan Kuntaraf dalam materinya. Menggunakan bahasa Inggris, kita akan belajar lebih dalam akan pemaparan nanti ya. Baik, untuk doa tutup, saya undang Pendeta Heski Wauran untuk menutup dalam doa. Baik, saudara-saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, pada hari Sabat ini kami kembali bersuka cita. Pengalaman yang terjadi di Taman Eden ketika sejarah dunia ini dimulai menjadi pelajaran rohani bagi kami yang sudah dipaparkan oleh hamba Tuhan, orang tua kami, Pendeta Jonathan Kuntaraf, lewat pelajaran sekolah Sabat. Ada banyak pemikiran-pemikiran rohani yang boleh kami dapatkan. Dan lebih daripada itu, bukan hanya sekedar kami dapat berbagi di kelas kami masing-masing, ini juga boleh menjadi bekal rohani kami. Oleh karena itu Tuhan, berterima kasih kami kepada Tuhan
untuk hamba Tuhan Pendeta Kuntaraf yang telah menyiapkan waktu untuk mempersiapkan semuanya ini untuk kebaikan kami dan kebaikan umat-umat Tuhan yang akan bersama-sama dengan kami pada diskusi pelajaran sekolah Sabat ini. Kiranya Tuhan memberkati hamba Tuhan ini, kesehatan, jasmani, rohani, sosial, akan menjadi bahagian hamba Tuhan ini, baik bersama istri dan keluarga. Kami juga berdoa untuk Oriel Channel yang tetap menjadi bahagian Tuhan untuk memberkati umat-umat Tuhan di mana saja, di Indonesia ataupun bahkan di luar Indonesia. Kami berdoa biarlah channel ini akan tetap dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Kami akan melanjutkan aktivitas kami ataupun kami akan beristirahat malam ini. Kiranya rahmat dari surga akan menjadi bagian kami. Besok kami akan bersama-sama dengan umat-umat Tuhan di dalam perbaktian Sabat kami dengan penuh sukacita. Terima kasih juga untuk semua partisipan, semua yang sudah memberikan pertanyaan, memberikan respon, dan di kami Kristi yang sudah memandu acara malam ini. Berkat Tuhan menjadi bagian kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pendeta Kuntara. Terima kasih, Terima kasih Pak Pendeta Kuntara. Terima kasih, Terima Kristi. kasih. Terima kasih Pendeta.